kaki Gunung Merapi berdiri sebuah sentra yang menjejukkan mata dan hati. Terletak Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sentra ini dikelilingi lanskap subur, hawa pegunungan yang sejuk, serta hamparan pohon salak yang menjulang rapi, tanda bahwa hidup dan alam di sini berjalan dalam harmoni. Inilah sentra salak Turi atau disebut Paguyuban Petani Salak Mitra Turindo. Salak Pondoh tak bisa dilepaskan dari nama Turi. Sejak tahun 90-an, buah ini menjadi andalan ekonomi masyarakat. Dikenal dengan rasa manis alami, tekstur kering, dan aroma khas. Namun, bukan hanya kelezatannya yang istimewa, tetapi kisah tentang bagaimana salak menjadi harapan hidup di lereng Gunung Merapi. Sahabat semua, kali ini saya akan mengajak kalian menyusuri sentra yang tak hanya subur secara alam, tetapi juga kuat secara jiwa. Apalagi kalau bukan di sentra Salak Turi yang tepatnya berada di Kabupaten Sleman. Dikenal sebagai penghasil salak pondoh terbaik di Indonesia. Di balik hamparan kebun yang luas, tersimpan kenangan yang masih hidup di benak warga. Yang tak lain adalah letusan Merapi tahun 2006, 2010, dan sebelumnya. Abu panas, guguran batu, dan banjir lahar pernah menyapu sebagian kebun salak Wonokerto. Ribuan tanaman mati. Petani kehilangan sumber penghidupan. Tapi dari situ, masyarakat tak menyerah. Mereka membersihkan lahan, menanam kembali, dan menata kebun dengan tekad yang lebih kuat. Karena bagi mereka, menanam salak adalah menanam harapan. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan pohon-pohon salak di sini yang tertata rapi. Dan tentunya di balik kisah pohon salak ini terdapat sejarah yang panjang dan juga kisah yang luar biasa. Seperti apa salak yang dihasilkan dan bagaimana petani melakukan proses produksinya? Ikut saya lebih lanjut. Let's go! Proses budidaya salak pondoh dimulai dari perawatan bibit, pemupukan alami, hingga panen yang harus dilakukan secara selektif. Tak sembarang salak bisa dipetik. Harus yang kulitnya kering, aroma kuat, dan rasanya benar-benar siap dikirim ke pasar. Budidaya salak pondoh di sentra ini bukan sekedar teknik tani. Ia adalah bagian dari cara hidup. Dari pemilihan bibit, pengolahan lahan dengan pupuk, hingga pemangkasan dan pengairan yang semuanya dilakukan secara mandiri. Pohon salak membutuhkan ketelatenan. Ia tak bisa dipaksakan. Tapi jika dirawat dengan sabar, pohon ini bisa produktif selama puluhan tahun. Wow, ini salaknya banyak banget ya Pak. Ini sedang produksi apa kalau boleh saya tahu? Ini sedang proses produksi untuk packaging salak. Packaging salak. Dan ini sedang diapain Pak? Bapak-bapaknya ini dipilihin atau gimana? Ya, kalau ini sedang proses untuk pemilihan. Jadi untuk buah salak ini prosesnya adalah dari petani, dari kelompok tani, itu dipetik, dibawa di collecting house kelompok tani. Setelah selesai nanti baru dibawa di packing house di sini, di packing house Paguyuban Mitra Turindo. Setelah itu salak awal masuk itu dibersihkan duri-durinya. Nanti setelah itu diproses ini disortasi. Jadi sortasi ini dipilih salak yang kematangannya adalah 60% sampai 70%, berat minimal
60 gram dan salak itu harus bagus dalam arti tidak cacat. Contohnya seperti ini. Mulus gitu ya, Pak ya? Harusnya mulus ya. Jadi setelah itu salak dimasukkan di keranjang, nanti ditimbang. Itu untuk penimbangannya ada tergantung dari permintaan buyer. Setelah itu ditali, setelah itu nanti disimpan di tempat penyimpanan sementara. Untuk pengemasannya sendiri juga berbeda-beda atau sama semua, Pak? Antara mungkin pengiriman di lokal atau ke luar negeri begitu? Itu beda-beda. Jadi kalau yang ke pasar lokal itu yang ke supermarket memakai kardus. Kalau yang ekspor ya ini seperti ini memakai Jadi pakai keranjang seperti ini. plastik iya. Sekeranjang ini kira-kira berapa kilo salak, Pak? Satu keranjang itu tergantung dari permintaan negara tujuan. Ada yang minta satu keranjang 9 kilo, ada yang minta satu keranjang. Oh, luar biasa. Kehadiran Salak Pondoh telah mengubah wajah sentra di Turi. Jika dahulu masyarakat bergantung pada pekerjaan musiman atau sektor informal, kini salak menjadi tulang punggung ekonomi setiap warga masyarakatnya. Nama saya Suroto, saya selaku Ketua Paguyuban Petani Salak Mitra Turindo. Paguyuban Petani Salak Mitra Turindo berdiri tahun 2009 atas inisiatif beberapa kelompok yang ingin memasarkan buah salak secara bersama-sama. Pada waktu itu sebagai sesepuh Paguyuban Mitra Turindo Bapak Sari Siswanto dari kelompok Tani Kembang Mulyo. Dalam perjalanannya sampai sekarang Paguyuban Mitra Turindo sangat bisa berkembang atas beberapa inisiatif, yaitu adanya keterbukaan dan juga masukan-masukan dari beberapa petani demi kemajuan Mitra Turindo. Paguyuban Petani Salak Mitra Turindo terdiri dari 12 kelompok tani dan anggotanya ada sekitar 400 petani. Itu terdiri dari 3 kecamatan, Kecamatan Turi, Kecamatan Tempel, dan juga Kecamatan Pakem. Untuk pasar produk dari Paguyuban Mitra Turindo kita ke luar negeri dan juga di dalam negeri. Untuk ke luar negeri kita ada 4 negara, yaitu ke Tiongkok, ke Kamboja, Timor Leste, dan kita ke Rusia. Untuk di dalam negeri kita ke supermarket yang ada di Indonesia. Kualitas salak untuk kebutuhan ekspor melalui berbagai tahapan yang lebih detail, seperti melalui proses pengecekan salak oleh Barantin atau Badan Karantina Indonesia, sehingga kualitas buah salak yang akan dikirim layak dan memenuhi standar. Setelah melalui proses quality control, buah yang lolos dilakukan proses penimbangan dan pengemasan untuk diekspor. Untuk menjaga konsumen dan juga pasar, kami di Paguyuban Mitra Turindo kita menerapkan 3K, yaitu pertama itu kualitas, jadi kita membuat produk salak itu yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua adalah kuantitas, jadi di sini kita juga seberapa permintaan dari konsumen kita layani. Dan ketiga adalah kontinuitas, jadi di sini kita coba untuk bisa membuat salak itu selalu ada. Banyak rumah tangga di sini menjadikan salak sebagai sumber penghasilan utama. Didukung dengan faktor geografis dan sumber daya alam yang melimpah, maka perkebunan salak menjadi komoditi utama yang mensejahterakan masyarakat. Harapan dari anggota Paguyuban Mitra Turindo yaitu petani itu berharap bisa lebih sejahtera. Jadi dengan adanya untuk pasar ekspor nanti bisa meningkatkan pendapatan petani, dan kita juga menyadari bahwasanya adalah salak ini adalah satu-satunya produk di dunia itu sebenarnya adalah di Indonesia, dan mungkin ada negara lain seperti Thailand, tapi untuk kualitas salak ini lebih bagus di Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Para petani di sentra salak Turi tak hanya menghasilkan salak terbaik,
tapi juga manusia-manusia yang terbaik dalam bertahan dan berinovasi. Jadi, ketika Anda menikmati salak dari Turi, Anda sedang mencicipi kisah perjuangan, cinta, dan tekad yang tidak pernah padam. Dari sentra Salak Turi Sleman, dari lereng Gunung Merapi, tumbuh semangat untuk terus mendaki mimpi. Tak hanya dijual segar, salak Pondoh ini juga diolah menjadi berbagai macam produk yang kreatif, di antaranya manisan, dodol, keripik, hingga kopi biji salak. Berbagai olahan ini juga melibatkan ibu rumah tangga dan pemuda desa. Sentra Salak Turi tidak hanya dikenal sebagai sentra salak, tetapi juga menjadi destinasi agrowisata yang edukatif. Di sini pengunjung bisa langsung mencicipi, memetik, dan juga bertani tentunya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa desa ini tidak hanya produktif, tetapi juga inovatif. Di dataran tinggi Yogyakarta, tidak hanya menyimpan cerita perjuangan hidup, namun juga ada para petani salak turi yang menyimpan banyak mimpi. Salak Pondoh bukan hanya buah. Ia adalah simbol ketangguhan, simbol kebersamaan, simbol masyarakat desa yang bersinergi dengan alam dan tak menyerah pada keadaan. Nah teman-teman semuanya, akhirnya saya sudah keliling-keliling di sentra Salak Turi ini, melihat hasil produksinya, olahannya seperti apa, buah salaknya seperti apa, dan tentunya ini semua sudah berkualitas ekspor dan bernilai tinggi. So teman-teman yang datang ke Jogja, jangan lupa untuk mampir di sentra Salak Turi, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Disperindak DIY untuk mengetahui sentra-sentra IKM yang ada di Yogyakarta. Dan tentunya kita harus bangga terhadap produk buatan Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Bye-bye! Sentral IKM Salak Turi di Jogja merupakan pusat industri kecil menengah yang menghasilkan produk dari buah salak. Mulai salak segar hingga berbagai olahan seperti dodol, keripik, sirup. Kualitas produk dari sentral ini juga terjaga melalui proses seleksi buah yang ketat dan standar produksi higienis, sehingga menghasilkan citra rasa khas dan daya saing yang tinggi di pasar nasional. Dengan membeli produk-produk lokal dari sentral IKM Salak Turi, ikut mendukung perekonomian Indonesia serta membangkitkan rasa terhadap karya anak bangsa. Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan keunggulan Jogja yang istimewa, tapi juga menunjukkan kemampuan Jogja dalam menghasilkan produk kreatif dan inovatif yang patut dibanggakan. Jogja istimewa.